Menuju informasi lain, pemirsa, warga Cirebon, Jawa Barat menggelar aksi tanda tangan petisi dukungan di kain sepanjang 50 meter. Penandatanganan petisi ini dilakukan di depan rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren yang disebut-sebut sebagai saksi kunci dan hingga saat ini menghilang. Warga Cirebon, Jawa Barat menggelar aksi tanda tangan petisi dukungan di kain sepanjang 50 meter. Petisi ini menuntut dibebaskannya 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, petisi juga menyuarakan agar hukum ditegakkan dan Peggy segera dibebaskan. Penandatanganan petisi ini dilakukan di depan rumah mantan Ketua RT 2 Kelurahan Karya Mulia Abdul Pasren yang disebut-sebut sebagai saksi kunci dan hingga saat ini menghilang. Warga yang simpati dan melintas secara sukarela membubuhkan tanda tangan di atas kain putih itu. Cepat beres lah ya, karena kemarin kan jadwalnya di persidangan perkara pra-peradilan kan dari Kapolda nggak hadir. Ada apa itu? Jadi kita selaku masyarakat biasa ya pengen segera cepat titik akhirnya tuh gitu, Pak. Ya. Selain menggelar petisi, warga juga berencana melakukan doa bersama demi keadilan dan penegakan hukum serta membebaskan 7 terpidana dan Peggy Setiawan jika memang tidak bersalah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Didampingi tim kuasa hukum dari Pradi, pihaknya melaporkan dugaan kesaksian palsu dari Abdul Pasren, Ketua RT tempat para terpidana tertangkap. Sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri Selasa siang. Kedatangan keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi serta tim hukum dari Pradi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana. Kedatangan mereka tak lain untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Pasren, yaitu Ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada 2016 lalu. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. Kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan, mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur. Apa harapan Anda? Semoga adik-adik kami, anak-anak kami, dan saudara kami bisa dibebaskan semuanya. Pihak keluarga menilai apa yang disampaikan oleh Pasren dalam pemeriksaan tidak benar sehingga pihak kuasa hukum turut membawa sejumlah barang bukti dan saksi. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Tentu nanti akan kita lengkapi dengan keterangan ahli. Saya kira itu yang kita sampaikan bukti-bukti itu kepada pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Bareskrim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari Ketua RT. Sehingga kerabat mereka yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Rama Romadona, iNews melaporkan. Selasa siang, kuasa hukum Peggy Setiawan menyambangi kantor Kemenko Polhukam. Ya, tim kuasa hukum Peggy meminta Menko Polhukam menegur Polda Jawa Barat karena absen di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan Marwan Iswandi Selasa siang mendatangi gedung Kemenko Polhukam di Jakarta untuk bertemu langsung dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Kedatangannya untuk meminta Hadi Cahyanto yang juga merupakan Ketua Kompolnas menegur Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy
pada Senin kemarin. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus yang menjerat Peggy Setiawan agar kasus ini dibuka secara transparan dan jelas. Meski demikian, tim kuasa hukum tidak bisa bertemu dengan Menko Polhukam hari ini karena Hadi Cahyanto ada kegiatan lain di luar. Ada Kepala Biro Hukum dan Persidangan dan Humas. Beliau menyampaikan Menko Polhukam belum bisa menerima kami hari ini. Bahkan Menko Polhukam hari ini berangkat ke Makassar. Beliau baru bisa menerima kami kira-kira tanggal 22 sampai tanggal 26. Karena semua sudah terjadwalkan. Tetapi keinginan kami sudah kami sampaikan. Satu, kami melaporkan hasil sidang pra-peradilan kemarin. Sidang pra-peradilan kemarin, Polda Jawa Barat tidak datang. Karena beliau juga merupakan Ketua Kompolnas, maka kami laporan ke sini. Yang kedua, kami memohon kepada Menko Polhukam untuk menyampaikan ke Presiden. Setelah sidang pra-peradilan ditunda, pengacara Peggy Setiawan was-was karena khawatir berkas perkara Peggy lengkap. Berikut potongan dialog Davi Pratama bersama dengan pengacara Peggy, Deoli Payumara, dan penasihat Kapolri Arianto Sutadi. Betul nggak nih, tim Anda was-was karena kejar-kejaran ini? Sebenarnya tidak ya. Jadi kalau kita lihat di dalam pra-peradilan ya, upaya pra-peradilan itu kan waktunya 7 hari untuk bersidang ya. Kemudian ada posisi di mana satu pihak tidak hadir, yaitu di pihak Polda Jawa Barat ya kan. Nah, sidang ditunda 1 minggu. Ini masih sah-sah saja begitu. Jadi saya beranggapan bahwasanya ini masih normal ya. Karena seringkali juga kalau kita mengajukan sidang pra-peradilan dalam perkara apapun juga, kadang-kadang pihak penyidik atau pihak pembela dari penyidik ini hari ini nggak hadir, mungkin besok atau mungkin 1 minggu kemudian. Tapi setelah 1 minggu kemudian, ketika kemudian sidang dimulai lagi, kalau dia tidak hadir, ini baru risiko buat penyidik dan buat Polda kan begitu. Kalau misalnya mereka tidak hadir, risikonya apa? Risikonya nanti mereka bisa kalah, gitu kalau tidak hadir lagi. Makanya ditundanya ini adalah keadaan biasa. Tidak tahu ya, saya tidak bisa mengatakan itu strateginya apa. Tapi saya juga kaget juga, karena waktu itu kan hari H-1 sudah siap mau hadir kan gitu kan, ya kita semua mengharapkan. Tapi tiba-tiba saya monitor kok nggak hadir gitu. Saya tanyakan kepada Polda, sampai tadi pagi itu saya ditanya-tanya, belum ada jawaban. Tapi barusan sore ini tadi dikatakan oleh Humas Polda Jabar bahwa tidak hadirnya kemarin itu karena ada kegiatan lain. Seperti yang disampaikan oleh Kompolnas yang tadi pagi itu saya juga nggak tahu, sehingga saya nggak percaya dengan keterangan Kompolnas. Tapi intinya tadi Humas Polda Jabar sudah mengatakan bahwa sebetulnya sudah siap. Cuman karena tadi ada kegiatan lain sehingga tidak bisa hadir. Tapi yakinlah minggu depan pasti akan hadir. Dan kita siap untuk itu, pra-peradilan gitu. Itu kira-kira begitu Pak. Jadi saya nggak bisa menyampaikan perkiraan lagi.